Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Munkar dan Nakir dalam eskatologi Islam adalah dua malaikat yang menanyakan atau menguji keyakinan dari orang yang telah mati di alam barzah. Menurut ajaran Islam, setelah ruh meninggalkan jasad atau mati, ruh akan menuju alam barzah atau alam kubur. Ruh akan ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan akan dimulai ketika proses penguburan telah selesai dan 70 langkah orang terakhir meninggalkan tempat di kuburnya sang mayat. Pernahkah kalian berpikir sahabat beriman, apa yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur nanti? Dan bahasa apa yang mereka gunakan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut harus tahu, di alam kubur manusia akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir pakai ini. Versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, hidup memang pilihan, namun kematian adalah kepastian. Hal ini menjadi ketetapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan kekal selama-lamanya. Jika malaikat maut sudah menjemput, maka manusia akan kembali kepada Rabb yang telah menciptakannya. Namun sebelum akhirnya kembali kepada Allah, manusia terlebih dahulu akan memasuki alam kubur. Di alam inilah dua malaikat Allah yaitu Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan kepada jasad yang kembali bersatu dengan roh tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila si mati dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam legam, lagi biru matanya. Salah satu di antaranya disebut dengan nama Munkar dan yang satu lagi disebut dengan nama Nakir. Lalu keduanya mendudukan si mayit itu setelah dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Kemudian mereka menyoalkan, apa yang pernah engkau katakan mengenai orang ini? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih penasaran sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tiga pertanyaan di dalam kubur. Sahabat beriman, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib, jika seorang mayit sudah dihadapkan pada alam akhirat, maka akan datang padanya dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepada sang mayit tiga pertanyaan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah yang pertama, man robuka, atau siapakah Robmu? Kedua, wama dinuka, dan apakah agamamu? Dan yang ketiga, wama hazar rudulladzi bu'itsafikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Saat masih hidup di dunia sahabat beriman, pertanyaan ini tentu begitu mudah untuk kita jawab. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Jawabannya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa madinuka, apakah agamamu? Jawabannya tentu saja Islam. Sedangkan wa mahadzar rujuladi bu'itsafikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Jawabannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini tidak akan semudah menjawab ketika di alam barzah. Jika si mayit merupakan orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut, walaupun dia hafal semasa hidup di dunia. Orang yang bisa menjawab hanya orang yang bisa membuktikan itu ketika ia masih hidup di dunia. Itu pun wajib dibantu doa oleh saudara-saudaranya yang masih hidup dan baru saja meninggalkan pekuburannya. Maka Allah akan menguatkan lidah mayit tersebut sehingga mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat yang diutusnya. Tiga pertanyaan ini disebut juga dengan fitnah kubur. Dalam tanya jawab inilah penentuan nasib si mayit ke depannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan jika mayit berhasil menjawab, maka arwahnya
akan ditempatkan di taman surga. Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka ia akan selamat selama-lamanya. Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud bahwa Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diseru oleh penyeru dari langit katanya, sungguh benar hambaku, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari surga, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga. Sementara bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini sahabat beriman, maka Allah akan menempatkan roh dari mayit tersebut di asfala safilin, yang di tempat arwah dari golongan serendah-rendahnya manusia. Di sana manusia akan mengalami berbagai macam siksa kubur sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka pada akhirat kelak. Dan menurut satu riwayat oleh Abu Daud, lalu diseru oleh penyeru dari langit katanya, sesungguhnya orang itu berdusta, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, lalu datang kepadanya sebahagiaan dari bahang neraka dan udara panasnya. Kemudian diperintahkan bumi supaya mengapitnya, lalu bumi mengapitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Maka tinggallah ia dalam azab itu terus-menerus ke masa Allah bangkitkan dia dari kuburnya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengingat hebatnya tanya jawab di kubur, setiap manusia perlu mempersiapkannya sejak semasa hidup. Tentunya sahabat beriman dengan mengamalkan seluruh ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sudahkah siapkah kalian? Bahasa malaikat mungkar nakir di alam kubur. Umat Islam percaya bahwa Allah mengutus malaikat mungkar dan nakir untuk menanyakan beberapa hal kepada manusia yang berada di alam kubur atau alam barzah. Malaikat mungkar dan nakir akan mengajukan pertanyaan perihal ketuhanan, kenabian, dan beberapa hal penting lainnya kepada manusia yang wafat, baik dimakamkan jenazahnya, diterkam binatang buas, atau manusia yang jenazahnya sudah musnah tanpa bentuk. Yang menjadi soal kemudian adalah bahasa apa yang dipakai oleh kedua malaikat itu untuk bertanya kepada ahli kubur sahabat beriman. Pertanyaan ini sempat mengemuka saat kita kecil dulu. Meski tampaknya pertanyaan remeh, kita juga tidak mudah untuk menjawabnya. Kita memang pernah menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjemahannya menyebutkan, cintailah Arab karena 3 hal. Pertama, karena aku orang Arab. Al-Quran bahasa Arab dan penduduk surga menggunakan bahasa Arab. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan keterangan perihal bahasa di alam kubur atau alam barzah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam Syarah Nuzul Salam ala Aqidatil Awam mengatakan bahwa kedua malaikat yang bertugas di alam kubur itu akan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh ahli kubur tersebut ketika hidup di alam dunia. Orang yang beriman dan mendapat taufik dari Allah akan menjawab pertanyaan keduanya dengan tepat. Ahli kubur itu kemudian dimintai istirahat sebagaimana pengantin hingga pada waktunya akan dibangunkan oleh orang yang paling dikasihinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa kedua malaikat itu akan meminta pandangan ahli kubur perihal status Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman akan menjawab dengan percaya diri bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Sementara orang kafir dan munafik akan panik diliputi ketakutan ketika ditanya perihal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya menjawab, aku tidak tahu. Artinya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kedua malaikat itu bertanya kepada ahli kubur, apa pendapatmu perihal Nabi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahli kubur yang beriman itu menjawab keduanya, saksikanlah bagi dia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hamba dan utusan Allah. Selesai. Adapun orang kafir dan munafik diliputi rasa takut. Kedua orang kafir dan munafik menjawab, oh aku tidak tahu. Lihat Syekh Muhammad Nawawi Banten, Syarah Nurus Salam ala Aqidatil Awam. Semoga sahabat beriman Allah membimbing hidup kita di dunia
Semoga Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita dalam menghadapi pertanyaan kedua malaikat di alam kubur atau alam barzakh nanti. Kita juga berharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam kubur baik saat menghadapi pertanyaan kedua malaikat tersebut dan sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah siapkah kalian menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video yang lainnya.